Kenalin, nama aku Intan Adelia Lisa. Ya, kalau nama saya Susi Susanti, teman-teman boleh panggil Susan. Mungkin boleh diceritakan gimana sih sejarah dan proses pendirian koperasi ini? Oke, memang awal pendiriannya ini kita coba di koperasi multipihak itu ya Mbak ya. Jadi memang koperasi multipihak ini kayak koperasi pada umumnya, asas-asasnya sama, tapi ada beberapa subunit. Kalau kalian kemarin tahu bursa kuliner ya, sempat ke sana. Nah, bursa kuliner itu bagian dari subunit dari KMP Koperasi Pemuda ini. Kalau boleh tahu, pertama didirikan itu tahun berapa berarti? kita baru ya kalau Koperasi Pemuda. Baru di Mei Kalau awalnya dari tahun ini. Iya, Mei tahun ini. Kenapa memilih jenis koperasi itu kok? Ya karena kebetulan kalau sekarang tuh koperasi simpan pinjaman kayak udah menjamur di Indonesia, apalagi sekarang tuh udah ada koperasi desa merah putih ya. Nah karena kita nggak mau menyamakan dengan koperasi merah putih atau koperasi yang udah ada sekarang, kita bangun koperasi multipihak yang khusus pemuda. Struktur organisasi koperasi yang berjalan sehari-hari. Kalau sekarang itu kan baru awal pembentukan ya. Jadi yang pertama itu baru ada ketua, terus baru ada sekretaris bendahara. Kalau anggota itu sebenarnya anggotanya masih karyawan dari bursa kuliner, karyawan dari Bito Koperasi, karyawan dari Kopas jadi itu. Terus bagaimana koperasi ini berperan dalam membantu ekonomi mikro masyarakat sekitar? Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan di subunit dari koperasi itu sendiri. Kayak kita ya, kita kan ada tuh bursa kuliner. Nah itu bursa kuliner itu kan berkaitan sama UMKM ya, khususnya di bidang kuliner. Mungkin bisa dimulai dari sektor-sektor kayak gitu. Atau misalnya koperasi itu bisa masuk misalnya ke bahan-bahan pokok. Misalnya bisa kerjasama dengan grosir, atau misalnya dengan warung-warung terdekat, atau misalnya dengan tukang sayur atau apa. Jadi itu bisa lebih menyentuh ke masyarakat, dan itu memang masuk ke ranah UMKM sih kalau menurut kami. Sejauh ini sudah ada apa belum kendala yang dihadapi, terus bagaimana cara menghadapinya? Kalau kendala ini ya, karena kita juga baru, jadi mungkin kendala kita paling di legalitas. Tapi kebetulan alhamdulillahnya kemarin udah legalitas. Terus sekarang tuh kita lagi membuat company profile ya Mbak. Jadi kayak mungkin karena baru, jadi belum banyak dokumentasi yang bisa ditampilkan gitu. Terakhir dari saya, apa harapan kakak-kakak sekalian tentang bagaimana koperasi ini bisa terus berkembang? Dari aku yang kayaknya aku tadi udah ngomong itu dapat ada dukungan dari pemuda gitu. Jadi emang mau nggak mau, dan itu adalah suatu keharusan dari sebuah koperasi itu mendapatkan peran dari pemuda, karena itu yang bakal jadi generasi penerusnya. Menurut aku emang harus penting banget ada peran pemuda gitu. Dan caranya itu paling sosialisasi dengan adanya mata kuliah ini juga bisa jadi menggait pemuda ke koperasi kan. Oke. Dari saya cukup. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, Terima kasih. sama-sama.